Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sonia Erina Tanti, NPM 1904011031, kelas KPIC. Di sini Sonia akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Apakah yang dimaksud dengan bauran pemasaran? Bauran merupakan suatu kombinasi antara variabel satu dengan yang lainnya karena menjadi inti dari pemasaran tersebut. Sedangkan pemasaran adalah suatu usaha untuk memuaskan kebutuhan pembeli dan penjual. Lantas, bagaimana halnya dengan penjual? Seringkali kita tidak bisa bedakan antara pemasaran, marketing, dan penjual. Dari sisi tujuannya saja, kita bisa melihat bahwa penjual lebih pada pemenuhan keinginan organisasi, sedangkan dalam pemasaran, kebutuhan yang dipuaskan adalah kebutuhan konsumen. Baiklah, di sini Sonia akan menjelaskan perkembangan pemasaran. Pada tahap awal, banyaknya organisasi bisnis lebih memfokuskan perhatiannya pada bagaimana memproduksi barang atau jasa. Selanjutnya, perkembangan orientasi pada penjual. Barang yang diproduksi secara massal membuat pasar menjadi kelebihan pasokan. Pesaing di antara produk sejenis mulai melihat di sisi organisasi bisnis mulai berpikir untuk bisa menjual barang sebanyak-banyaknya. Pada tahap selanjutnya, mulailah pemasaran. Di sini mulai dari diperhatikan kebutuhannya konsumen. Pemasaran menjadi kegiatan yang terpadu. Pemasaran menjadi terkait dengan operasi organisasi bisnis secara keseluruhan, mulai dari proses produksi pergudangan hingga pelayanan penjual. Baiklah, di sini Sonia juga akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Hasil studi menunjukkan sejumlah permasalahan yang dihadapi, menunjukkan organisasi media massa sedang menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perubahan, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Keempat variabel tersebut sering disebut 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 4P tersebut. Yang pertama, produk. Aspek pemasaran jelas sangat penting karena spesifikasi produk akan terkait jelas tentang upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, harga atau price. Aspek mengacu pada proses penetapan harga untuk suatu produk. Yang ketiga, promosi atau promotion. Aspek berkaitan dengan pengkomunikasian produk kepada konsumen. Komunikasi dilakukan melalui periklanan, promosi penjual, publisitor, atau personal selling. Yang keempat, distribusi atau place. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana konsumen atau pelanggan bisa memperoleh produk, upaya memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini Sonia akan menjelaskan tentang pemasaran dan perubahan. Memperhatikan perubahan dan dampak perubahan menjadi bagian terpenting dalam dunia pemasaran, lebih khususnya dalam pemasaran media massa. Awalnya, secara teoritis, munculnya media baru tidak ikut serta mematikan media yang sudah ada sebelumnya, melainkan saling melengkapi dan menguatkan. Munculnya radio tidak mematikan media cetak, dan munculnya televisi tidak mematikan radio. Tapi kini setelah terjadinya integrasi sistem media dengan sistem telekomunikasi dan komputer, yang muncul jaringan informasi global dan internet menjadi alternatif media, muncul konsep ini tentang media menjadi berubah. Baiklah, dari semua yang Sonia jelaskan, dapat kita simpulkan adalah ada perbedaan antara penjual dan pemasaran dilihat dari sisi tujuan dan filosofinya. Penjual menggunakan filosofi membuat produk lebih baru, mencari
memperoleh laba. Adapun pemasaran menggunakan filosofi berusaha memenuhi kebutuhan atau memberikan solusi pada permasalahan konsumen, sehingga kita perlu melakukan identifikasi dan analisis atas kebutuhan atau permasalahan konsumen. Sedangkan tujuannya adalah melayani kebutuhan konsumen untuk meraih laba. Manajemen pemasaran pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan pemasaran. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Dalam pemasaran strategis, selain memperhitungkan kondisi internal organisasi, juga memperhatikan kondisi eksternal organisasi. Konsep pemasaran yang populer adalah 4P, yang terdiri dari produk, place, price, dan promotion. Dalam perkembangan berikutnya, dikembangkan menjadi 7P yang memberi tambahan 3P lainnya, yaitu people, process, dan physical evidence. Ada pula konsep yang dinamakan 4P, yaitu process, personalization, participation, peer-to-peer, dan predictive modeling. Di samping itu, ada juga SIFA yang merupakan modifikasi dari 4P. SIFA merupakan kependekan dari Solution, Information, Value, dan Access. Dalam kegiatan pemasaran, penting pula untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Industri media massa merupakan salah satu industri yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, khususnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Namun, tidak ada rumus umum yang dapat dipergunakan untuk semua media massa. Yang ada adalah rumus khas untuk pemasaran bagi masing-masing media massa sesuai dengan situasi dan kondisinya. Baiklah, sekian dari Sonia. Apabila ada kesalahan, Sonia minta maaf. Kepada Tuhan, Sonia mohon ampun. Sonia tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.